Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi auzi'na an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa idkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Alhamdulillah, kita pada subuh hari ini masih karuniakan kesempatan untuk bisa duduk, bisa bangun, bisa didekatkan untuk majelis Quran. Tandanya Allah masih izinkan seluruh panca indera kita untuk mendengarkan kebaikan. Maka salah satu rumus keberhasilan dalam hidup adalah memaksimalkan setiap momen, memaksimalkan setiap momen secara totalitas dalam mengerjakannya. Momennya lagi jadi ibu, fokuslah memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak. Momennya lagi jadi ayah, sungguh-sungguhlah berjuang agar bisa menafkahi dan memberikan pendidikan yang terbaik. Waktunya jadi eh, misalkan mahasiswa, sungguh-sungguhlah belajar biar lulus. Nah, sama dengan hal momennya kita pagi hari ini dalam majelis, sungguh-sungguhlah menggunakan kesempatan ini untuk mendengarkan, mencatat, dan sekali lagi saya sampaikan, dikala saya duduk dalam majelis atau belajar jadi santri, maka ketika ayat Quran dijelaskan baik guru-guru saya, maka di waktu yang sama saya juga coba merangsang otak untuk memikirkan ayat tersebut. Sehingga itu rumus tip belajar ya. Sehingga ketika disampaikan itu bukan hanya sekedar lewat. Ibaratkan gini, ketika ada apa ya? Ada orang lewat gitu. Kalau cuman kita biarin lewat, itu ya lewat ya. Tapi ketika ada orang tuh lewat, kita stop, kita tanya, kita interogasi, maka dia melekat, teringat. Oh, tadi malam jam 8 kita pos kamling, kita jaga di ronde di kampung kita. Ada orang lewat jam 10, set. Kita biarin, maka kita tidak ingat. Tapi begitu kita stopkan dia, kita tanya, dari mana Pak? Mau kemana Pak? Kita akan ingat motornya, ingat siapa namanya. Demikian juga dengan ilmu. Ketika kita stop ilmu itu, dengan nyentopnya maksudnya, dengan membuat dia kita pikirkan di kepala kita memaksakan diri kita, kita menstimulasi diri kita untuk berinteraksi, maka dia akan jadi melekat. Itu salah satu rumus ya kan agar ilmu itu jadi melekat di ingatan kita dan berkesan di hati kita. Nah, dengan ilmu yang melekat di hati, melekat di kepala dan berkesan di hati, itu jadi mapping, apalagi Quran. Artinya akan jadi petunjuk untuk kita menghadapi peristiwa-peristiwa hidup berikutnya. Nah, itu yang saya harapkan kepada kawan-kawan dan dikunci dengan catatan. Sehingga ini jadi peristiwa kehidupan, jadi petunjuk kehidupan yang akhirnya petunjuk itu bisa kita gunakan untuk apa namanya melanjutkan kehidupan untuk menjawab tantangan dan setiap ujian yang Allah berikan kawan-kawan. Nah, hai benar rahmati Allah, saya ingin tanya hari ini, siapa keluarga besar SOS yang Allah takdirkan punya usaha ada? Yang punya usaha, bisa angkat tangan? Oke, Pak Wawan. Oke, siapa lagi yang punya usaha? Boleh komen yang punya usaha?
Alhamdulillah saya ada Ustaz. Oh, Pak Zaini. Siapa lagi? Oke, yang punya usaha. Maka kalau yang punya usaha, ya kan? Pak Zaini usahanya apa Pak Zaini? Supplier makanan Jepang Ustaz. Jauh kali. Berarti Pak Zaini temannya Nobita sama Doraemon kayaknya. Supplier makanan Jepang. Ada Iya. karyawan berapa Pak Zaini? Alhamdulillah ada 30 Ustaz. Masya Allah. Di mana Ayahanda Zaini nih posisinya? Di Depok Pamulang Ustaz. Oh, di Depok Pamulang. Sebelah mananya rumah Entong Ali? Oh, enggak ya. Oke, Pak Zaini di Pamulang, Depok. Pak Zaini, kira-kira kalau di antara 30 karyawan itu, ada yang levelnya manajer enggak? Ada Ustaz. Oke, pertanyaan saya adalah, Pak Zaini itu kalau milih manajer tuh, orang yang paling banyak menuntut, minta fasilitas, minta gaji, minta alat kerja, atau orang yang paling banyak berkontribusi, Pak Zaini? Alhamdulillah saat ini sih kebetulan mantu sendiri sih ya. Masya Allah. Ya kan, berarti udah lengkap sudah lah ya. Artinya kalau bukan mantu, kalau dipilih orang yang paling banyak duta atau paling banyak kontribusi. Yo, yang jelas paling banyak kontribusi Ustaz. Oke. Nah, maka hukum alam mengajarkan kepada kita orang yang kita pilih, kita amanahkan untuk kita beri fasilitas, ya kan, menjadi Iya, seorang pemimpin adalah mereka yang paling banyak berbuat di dalam ekosistem kita. Itu rumus dasar lo harus Anda pikirkan. Karena betul. contoh, wajar dia kita gaji 20 juta per bulan karena dia sudah mencetak omset 5 miliar sebulan. Betul nggak Pak Zaini? Betul. Nah, karena dia sudah menghasilkan penjualan 5 miliar, dia tahu eh, cara mengemas SDM, cara menekan operasional, maka dianya kita angkat jadi manajer. Lalu fasilitasnya apa? Fasilitasnya adalah kendaraan, fasilitasnya tempat tinggal, fasilitasnya apa namanya? Tunjangan, fasilitasnya reward setiap akhir tahun. Nah, itulah kaidah di dalam kehidupan di muka bumi ini. Siapa yang paling banyak berkontribusi dalam sebuah ekosistem, maka dia yang akan dapat fasilitas lebih. Saya ulangi ya, siapa yang paling banyak kontribusi dalam ekosistem, maka dia yang dapat fasilitas lebih. Oke, Betul. yang benar dapat fasilitas dulu ke kontribusi dulu. Yang benar Kontribusi dulu Ustaz. kontribusi dulu. Nah, oke, ini jadi, bentar ya. Bentar, buka nih. Oke. Nah, saya mau mengajarkan kaidah dasar berpikir bagaimana supaya ayah bunda dan teman-teman semua punya konsep. Oke, gini ya. Dah, jadi rumus dasar itu begini. Nomor satu, ini rumus bagaimana bisa mendapatkan jatah rezeki maksimal. Nah, oke, jatah rezeki maksimal. Nah, Allah kan sudah janjikan tentang yang kalau dibahas di materi skala rezeki sudah kita pahami bahwasanya semua rezeki sudah Allah janjikan. Allah sudah menjanjikan rezeki. Pak Jodoh surah 78 ayat 8 berupa harta surah 53 ayat 48 berupa rumah surah
eh, 16 ayat 80. Termasuk tanah. Nah, tanah. Nah, Kak Wawan coba buka surat 33 ayat 27 Kak Wawan. Coba, yang belum punya tanah, yang lagi cari tanah, buka surat 33 ayat 27. Coba Kak, baca kan Kak Wawan artinya. Unmute, unmute, unmute. Siap. Dan Hmm, dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah, dan hmm, harta benda mereka. Dan hmm. begitu pula tanah yang belum kamu injak. Dan Oh, adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. dia mewariskan tanah. Jadi kawan tidak usah khawatir. Sudah ada stok tanah di langit yang akan diwariskan kepada kita. Bentuknya macam-macam. Kalaupun bentuknya beli, pasti Allah juga yang sudah siapkan uangnya. Kalau bentuknya dikasih hadiah, Allah juga siapkan orang yang datangnya apa namanya dalam bentuk memberikan hadiah atau wakaf. Ustadz Berry kemarin telepon saya, Bang, izin menceritakan betul-betul kalau kita bikin Allah tuh takjub, Allah akan beri kita juga ketakjuban. Ini rumus dasar ya. Kalau kita bikin Allah tuh takjub, kalau kita bikin Allah kagum, kalau kita lakukan sesuatu yang belum kita pernah lakukan, atau melakukan sesuatu yang berbeda, dia seperti memberikan sinyal yang berbeda. Tadinya lampunya misalkan gini, setiap hari itu kalau Allah tuh ngelihat dari langit, lampunya tuh 5 watt semua, 5 watt itu aktivitas hamba-hamba yang biasa. Tiba-tiba ada lampu, kalau kita ini manusia ini bentuknya cahaya, tiba-tiba cahaya kita itu 100 watt. 100 watt tuh silau sendiri dari langit. Ada apa itu? Ada apa itu? Ternyata cahaya itu adalah seseorang manusia yang melakukan kebaikan yang berbeda. Yang tadinya sholat tahajudnya dikit, cuma 2 rakaat. Dia paksa 8 rakaat. Yang tadinya sedekahnya dikit, dia paksa sedekahnya lebih. Yang tadinya tidak pernah mengorbankan harta, korbankan harta. Maka lampu kita di langit Allah tuh nyala dengan kuat sekali, dengan terang sekali, sehingga mencuri perhatian Allah. Singkat cerita, saat itu kan tanah yang sekarang Masjid Sultan tuh kawan, sama kayak kawan. Itu tanahnya SKT. Lalu setelah bangun apa tiba-tiba ada yang mengaku ada sertifikat. Sudahlah, tidak usah dipusingkan, nikmati saja katanya kan. Sampailah akhirnya mau pindah balik lagi ke masjid yang lama. Ini sejarahnya pasti masjid yang lama dekat Ismu Yaya. Nah, sebelah masjid yang lama itu mau beli rumah. Ada rumah Tionghoa percis melekat samping masjid. Setelah ditanya harganya 500 juta. Harga rumah tersebut. Nah, dan tidak mau cash tempo. Adalah di waktu yang sama tiba-tiba ada saudara kita, ada jemaah kita, jemaah saya juga datang dari Jogja ke Pontianak silaturahmi. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, kita ajak jalan. Setelah cerita, ternyata beliau ini lagi sedang dirundung tentang urusan perpajakan. Konsultan pajaknya mengatakan, daripada uangmu dia anggap mengendap kau punya pajak, maka uang ini wajib ditukarkan, dikonversi untuk jadi aset. Nah, ngobrol lah kita. Ustadz Berry bilang kita bebaskan rumah. Akhirnya orang itu bilang, ya udah kalau begitu saya coba diskusikan sama istri, rumah itu saya aja yang beli. Nah, nanti itu rumah Ustadz tinggal-tinggal di situ, tapi saya yang beli. Kalaupun Ustadz bayar, tinggal cicil Apa ke ini? saya sekian tahun. Ini buka ini. Nah, artinya itulah bukti tanah itu Allah wariskan. Rumah itu Allah wariskan. Terserah Allah bentuknya bagaimana.
Oke, ada Ustadz Khairul Mullah. Jauh dia dari Pontianak. Orang-orang di kampungnya pingin ngerantau ke Jakarta pusing bayar kontrakan. Sementara beliau ditakdirkan Allah tinggal di istana yang sangat besar. Masjid Atin Rizqullah. Ya kan, besar sekali di Temanggung. Makanya karena kasihan sendirian dikirimkanlah Ustadz Topik yang kalau jadi imam suaranya cetar membahana. Nah, itu kasih Allah tanah tuh. Nah, jadi kalaulah kita istilahkan jodoh, harta, rumah, tanah, kemuliaan, ini nilainya 9, 9, 9, 9, 9, 9, jatah batas masih, oke, jangan 9. Jatah batas kita adalah 100% semua, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Saya ingin cerita gimana sih caranya supaya bisa mendownload, mengambil jatah bagian kita 100%. Mau enggak kira-kira? Mau enggak caranya? Terus ada yang Mau mau? Kiai, mau Oke. Kiai, mau. Nah, Masya Allah. Oh, Oke. Oke. Ini bukannya berlaku untuk tadi kan? Saya analogikan tadi itu kayak kalau Pak Zaini kita cerita beliau punya usaha supplier makanan Jepang, maka dalam organisasi Pak Zaini tadi itu, kalau kita dibuatkan struktur di organisasinya ada manajer atau ada direktur, ya kan, ada dirutnya, ada manajernya, lalu ada supervisor SPV, ada staff. Nah, dalam sebuah rangkai organisasi, kapan orang itu dapat fasilitas tinggi? Ketika karirnya berhasil menjadi seorang direktur. Itu level tertinggi dalam sebuah organisasi. Tadi tidak mungkin dia startnya direktur, startnya juga mungkin seorang staff. Tetapi karena beliaunya mengikuti tangga karirnya, ya kan? Nah, alhasil dari staff karena terus berprestasi, berkontribusi, jadilah dirut. Tadi level staff mungkin tidak dapat fasilitas apa-apa selain kerja dan meja kerja. Ketika SPV dapat motor, ketika manajer ya kan dapat kendaraan, dapat mobil. Ketika di root dapat lagi fasilitas rumah. Nah, begini kawan-kawan. Saya tanya ke salah satu tim kita yang pernah kerja di perusahaan multinasional, perusahaan telekomunikasi, ya kan? Yaitu Telkomsel. Saya tanya berapa dulu gaji gaji BM di Telkomsel tuh 250 juta gajinya. Oke, sorry, itu di rootnya. Gaji BM-nya 140 juta. Wajar dia punya gaji 140 juta karena dia punya kontribusi. Nah, dalam kaidah kita sebagai seorang hamba daripada Tuhan yang Maha Kuasa, ya kan, itulah yang disebut levelnya manusia. Yang kedua, beriman. Yang ketiga, takwa. Yang keempat, yaitu orang-orang setelah takwa, namanya ikhlas, mukhlis. Mukmin, muttaqin, mukhlisin. Siapakah seorang? Jadi, nah, kapankah orang itu bisa mendownload full jatah rezekinya? Ketika dia mendapatkan gelar mukhlis, yaitu ikhlas. Saya pengen tanya lu gini, contoh siapa nih ya? Kak Amna Lampung. Nah, Kak Amna kerja atau kuliah, Kak? Oh, Kak Amna bingung deh, saya nih Iya, kuliah. saya kerja Ustadz ini sama anak saya Oh, berdua. sama anak. Saya pikir, Iya, oke, Masya Allah, berdua dengarkan nih, ibu cerdas sekali. Bunda Amna kerja di mana, Bunda? saya bidan Ustadz Masya Allah, di rumah sakit swasta ke rumah sakit klinik biasa atau buka sendiri? di puskes sama di rumah buka sendiri Ustadz. Oke, contoh di puskes.
ya kan? Memungkinkan enggak seorang bidan itu ditakdirkan Allah jadi kepala puskesmas, Bunda? Bisa Ustadz. Bisa. Kapan ketika dia jadi kepala puskesmas? Ketika dia sudah punya pengalaman yang panjang di sana, lalu sudah berkontribusi dan punya prestasi, maka Dinas Kesehatan mengangkat posisi Bunda dari bidan biasa menjadi kepala puskesmas, betul? Betul Ustadz. Nah, itulah dia. Beda enggak antara fasilitas kepala puskesmas dengan bidan biasa, Bunda? Beda banget Ustadz. Beda. Apa yang paling mencolok kira-kira? Artinya dari fasilitas, kemudian penghargaan dari kawan-kawan, terus ya jabatan, penghargaan dari kawan maupun dari atasan Ustaz. Oke, nah maka teman-teman yang dirahmati Allah, sama dengan kehidupan ini. Allah akan mencurahkan seluruh jatah rezeki 100% kepada hamba yang lebih banyak berkontribusi ketimbang mengkonsumsi. Allah akan lebih banyak, ya kan tadi kita belajar dari dua sudut pandang. Satu sudut pandang pengusaha, yang kedua sudut pandang profesional. Sama aja dia tuh ngasih ini loh perumpamaannya. Nah, kalau Ayahanda Zaini tadi mengatakan pengusaha, maka dia akan mencari seorang. Jadi pengusaha pun dalam dunia bisnis, siapakah bisnis yang paling berkembang, yang punya kontribusi kepada masyarakat, yang paling banyak menyelesaikan masalah masyarakat. Kenapa Microsoft, TikTok, ya kan Facebook bertumbuh? Karena itu bisnis yang memberikan kebermanfaatan kepada manusia yang lebih banyak. Nah, itu dalam dunia bisnis. Dalam dunia profesional, orang yang ditakdirkan punya jabatan adalah orang yang paling banyak punya kontribusi di dalam organisasi tersebut. Demikian juga di muka bumi ini. Menjadi manajer, menjadi direktur itu aja fasilitasnya sudah luar biasa. Padahal, kalaulah kita gambarkan alam semesta ini Allah, ya kan, menjadi dirut itu bagian kecil dari ekosistem rumah, ekosistem bisnis. Nah, ini aja udah dapat mobil, ini aja udah dapat rumah. Nah, ini staff, supervisor, dirut, manajer, paling tinggi. Ini aja udah dapat mobil, dapat rumah, ya kan, dapat tunjangan. Apalagi dia menjadi level tertinggi dalam ekosistemnya Allah, yaitu menjadi hamba yang mukhlis, yang dimana jatah rezeki yang disiapkan Allah lebih besar daripada jatah rezeki bisnis. Beginilah dia. Tetapi banyak orang tidak paham. Banyak orang fokusnya adalah lebih banyak menuntut, meminta ketimbang berkarya dan memberi, kawan-kawan. Ini dulu. Jadi kalau mau ngerubah jatah rezeki, ngerubah fasilitas, ngerubah mindset sederhananya dulu. Banyaklah berkontribusi ketimbang mengkonsumsi. Kalau sederhananya lagi, banyaklah puasa ketimbang banyak makan. Nah, itulah dah. Saya paham kenapa akhirnya Nabi Daud itu disebut Nabi yang salah satu punya kekuatan yang memuliakan, karena salah satu amalan yang dicontohkan puasa Nabi Daud. Nah, maka teman-teman, saya itu coba melihat insight ini, hikmah ini gara-gara beberapa waktu banyak yang curhat, banyak yang lapor. Saya lihat ini orang baik. Saat ini jumpanya sama saya orang baik. Tapi kok sedang mengalami kesusahan hidup ya. Kok hidupnya tak baik-baik ya. Kok sama sama istri tidak baik. Ya kan, tidak dapat full kasih sayang dari istri. Pekerjaannya juga tidak tuntas, tidak maksimal. Oke. Terus sekarang penampilannya sudah baik, sudah soleh, sudah rajin ke masjid, sudah hijrah. Akhirnya selama kondisi sadar saya, teman-teman, saya tarik benang merahnya. Begitu, saya tuh sungkan nanyakan tentang masa lalunya, tapi dia terus tanya, Ustadz, apalah salah saya?
Kok hidup saya tidak berubah-ubah Ustaz? Kok bisnis saya jadi terus tidak bertumbuh? Kok saya itu tidak dianggap sama istri di rumah? Anak saya juga kayak gini. Kok kayaknya orang yang paling susah sedunia gitu loh. Begitu saya tarik benang merahnya, ternyata memang sejak kuliah, Afwan, beliau ahlu zina, suka jajan. Pacaran tuh udah biasa lagi dia. Lebih daripada mungkin 5 atau 5-an lah kata dia yang sudah pernah saya berhubungan. Tamat kuliah kerja, sudah main di kartu kredit, ribanya banyak sekali. Tambah lagi baru kenal sholat sekarang. Nah, dulu sering melalaikan sholat. Nah, begitu. Maka saya tracking kawan-kawan. Oh, begitu saya sudah dapat. Saya itu dua aja kalau nanya orang tuh. Karena kontributor kesusahan atau kontributor azab yang paling banyak di muka bumi ini yang membuat orang itu susah, penyebab orang banyak kesusahan, itu dua kata tadi, yaitu riba dan zina. Oke? Sekarang tuh gini cara berpikirnya. Nah, umur 12 sampai 30 tahun. Oh, ini lengkap. Catatan riba, catatan zina, catatan lalai sholat, dan sebagainya. Dan ini dia nikmati betul. Syahwatnya terpenuhi, hartanya menurut dia banyak, karena dia bisa beli rumah, beli mobil. Oh, share screen-nya berubah ya. Mm. Nah, maka ketika umur 30 tahun, beliau akhirnya sedang memanen daripada buah ribanya, buah zinanya, buah lalai sholatnya. 12 tahun ke 30 tahun berapa tahun kawan-kawan? Berapa tahun? 18 tahun. 18 tahun. Sekarang umur beliau 33 tahun. Kira-kira logikanya kalau kita nabung maksiat 18 tahun, harusnya secara adil untuk membersihkan maksiat itu juga 18 tahun, Bos. Nah, bener gak? Nah, kita ini kadang tidak adil. Bermaksiatnya 18 tahun, berharap 2 bulan, masalah langsung beres. Itu logika sederhananya. Walaupun Allah dengan zat Maha Rahman dan Rahimnya, walaupun maksiat kita 18 tahun, maka yang Allah takdirkan, kawan-kawan, Allah takdirkan kadang kalau Allah mau itu 2 bulan, 3 bulan, selesai juga. Tetapi kita sebagai seorang hamba harus sadar diri, harus tahu diri. Aku maksiat dulu 18 tahun. Kalaulah sekarang aku baru 2 bulan hijrah, baru 2 tahun perbaiki diri, ajarlah. Nah, perasaan inilah yang harus ditanamkan di kepala supaya kita tidak nuntut dulu sama Allah. Ibaratkan kayak gini. Nah, jatah rezeki maksimal kita tuh 100% di sini. Sebagai seorang yang mukhlis. Jatah rezeki 80% tuh orang takwa. Jatah rezeki 50%, oke, orang beriman. Jatah rezeki, oke, 0% itu manusia. Nah, kita ini jangankan level manusia. Jangankan 0%. Manusia itu disebutkan Allah di Quran, ya, kita lihat manusia. Siapa sih yang namanya manusia itu? Aduh, jadi iklan dulu. Nah, siapa yang namanya manusia Allah sebutkan di Al-Quran? Surah Al-Baqarah di ayat ke-21. Hai manusia, kata Allah, ya ayuhan nas, i'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Manusia itu adalah orang yang menyembah Allah. Berarti kalau
dia mau sholat, itu masih level manusia, bos. Nah, siapa lagi yang namanya manusia? Kita bicara manusia dulu nih. 168. Hei manusia, makanlah yang halal. Ya kan? Yang baik. Berarti kalau ada orang yang makan tidak halal dan tidak baik, dia belum disebut manusia. Berarti tetap ada orang yang di bawah manusia. Nah, siapa lagi? Maka orang-orang yang tidak menyembah Allah secara kafah, orang-orang tidak yang makan asal-asalan, nah dia Allah sebutkan di surat 7 ayat 179. Orang yang punya hati tidak memahami ayat, punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar. Dia seperti hewan, bahkan lebih sesat lagi daripada hewan. Siapakah itu? Orang yang lengah. Siapakah orang yang lengah ini? Orang yang mengabaikan aturan hidup, orang yang melupakan perintah Allah, orang yang fokus dengan keinginannya sendiri, lupa keinginan Tuhannya. Sebagaimana seorang siswa udah tahu sekolah jam 7, dia tak datang, dia terlambat, lengahlah dia. Udah tahu besok ada PR matematika. Oke, udah tahu PR matematika. Tidak diindahkan, tidak dicatat, tidak disiapkan catatan pelajarannya. Tak jadilah di kawan-kawan, lengah. Nah, dalam hidup ini siapakah orang lengah? Kita yang tidak pernah mau cari tahu akan perintah Allah. Apalagi kita yang ngerasa sudah sholat, hanya ngerasa sudah datang majelis Quran, belum. Nah, maka mau tanya, kenapa rezeki kita belum sampai di puncak? Jawaban saling sederhana, kita belum menjadi seutuhnya manusia. Itu loh. Kenapa? Nah, mereka-mereka yang hidup di bawah level manusia ini, mereka yang fokus surah 45 ayat 23, fokus dengan keinginan mereka, lupa dengan keinginan Allah. Allah sudah sebutkan di surah Al-Jasiyah ayat ke-23, maukah kau melihat orang-orang, maukah aku tunjuk, pernahkah kau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Bukan Allah Tuhannya, tapi hawa nafsu, jabatan dia, karir dia, kesenangan dia, syahwat dia, kebahagiaan dia, dia lupa perintah Tuhannya. Lalu Allah bilang, Allah memang biarkan dia sesat dengan pengetahuannya. Dia pikir, dia betul, aku buat bisnis ini kan buat bantu banyak orang. Gitu cara setan bermain. Nah, sehingga memang betul bantu banyak orang, tapi dia tidak mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga Allah mengunci pendengaran dan hati serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Dan kalau orang sudah sampai di level ini, kata Allah, siapakah yang beri petunjuk setelah dibiarkan sesat? Oke, maka balik lagi. Nah, inilah kalau ke sana zona kontribusi, kalau ke bawah zona konsumsi. Sederhana ini ya rumus dasar berpikir kenapa rezeki itu belum Allah tuntaskan dalam kehidupan kita, kawan-kawan. Nah, dan itu dimulai dari maksiat perdananya. Dia jadi kayak gini, dia sholat tapi lebih banyak buat konsumsi. Sholatnya ditukarkan dengan semoga ya pengen ini, pengen itu, pengen. Tidak salah, saya bilang sekali lagi itu tidak salah. Tapi itu berpotensi justru ya kan menjauhi daripada tuh apa namanya, daripada hadiah utama kita, yaitu menjadi hamba yang mukhlis, menjadi hamba yang takwa. Hamba yang mukhlis itu namanya hamba yang ikhlas. Dia yang paling banyak berbuat, tapi ingat, untuk sampai ke mukhlis dialah yang paling banyak diuji. Siapakah contohnya? Baginda Rasulullah. Dia itu bukan Rasulullah, Nabi kita itu bukan hanya sekedar berbicara tentang kebahagiaan beliau.
impian beliau adalah mengajak pengikutnya, umatnya masuk surga sama-sama. Maka yang dipikirkan umatnya. Dan wajar akhirnya ujian beliau yang paling besar. Tapi begitulah cara Allah memuliakan. Nah, maka sebelum bicara action, bicara amal apa, harus diubah di kepala kita hari ini adalah lebih banyaklah kontribusi. Nah, kalau diturunkan dalam bentuk sederhana, yang di rumah, ya kan? Nah, banyaklah kontribusi di rumah, kawan-kawan. Bantu orang tua, bantu suami, bantu istri. Itu level rumah. Jangan kerja tada, nuntutnya banyak. Nah, kalau semua orang berpikir kontribusi di level tempat kerja, kan kenapa seseorang tuh diangkat jadi Pak RT misalkan? Lah karena kontribusinya besar, dia peduli, dia akhirnya mau menggerakkan masyarakat, oke diangkat jadi Pak RT. Kontribusi lagi, banyak ide, banyak gagasan diangkat jadi apa namanya dicalonkan jadi kepala desa. Nah, juga di kantor juga demikian. Yang lain sibuk meminta jabatan, yang lain disibuk nuntut fasilitas. Dia enggak, dia fokus aja menciptakan penjualan, dia fokus saja memajukan itu perusahaan, dia fokus saja. Akhirnya enggak diminta pun, owner perusahaan kan bilang, ya udah deh, kamu saya bukakan cabang lagi ya, kamu coba pimpin, kayaknya bisa berkembang, bertumbuhlah dia. Begitulah hamba. Nah, saya sedang tidak melarang antum minta kepada Allah. Tapi coba lakukan hal yang berbeda. Janganlah nuntut sama Allah. Nanti, ini ayatnya kawan-kawan. Maksudnya, nih ya, cara berpikirnya. Seperti cerita saya tadi itu. Seorang teman, wajarlah ternyata hidupnya bawa belur. Nah, dia lupa. Allah itu punya kalimat, punya kata-kata maha perhitungan. Banyak kalimat Allah tuh maha perhitungan kawan-kawan. Sungguh surah Ghafir 17, setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dia kerjakan. Tidak ada yang dirugikan. Untung, untung. Salah, salah. Benar-benar. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Innallah sari'ul hisab. Nah, banyak sekali kalimat innal wakafa billahi hasibah. Allah itu maha penghisap, maha perhitungan. Jadi perhitungan itu dua. Sebelum di akhirat, di dunia juga Allah sudah hitungkan. Jadi apa yang kita nikmati hari ini, itu buah daripada apa yang kita lakukan 5-10 tahun yang lalu. Kita menanam kebaikan, kita panen kebaikan. Kita menanam keburukan, kita panen keburukan. Gitu. Nah, yang buruk adalah sudahlah menanam keburukan di masa lalu menuntut Allah lagi. Peristiwa masa lalu saja, ini dia. Peristiwa maksiat di masa lalu aja nih, belum selesai. Dia saja belum bertobat episode ini. Lalu langsung minta kasbon lagi sama Allah. Kasbon kebahagiaan. Ngutang kebahagiaan. Oke. Ini contoh misalkan. Ini contoh aja ya. Bunda Dwi Yulianti Cimahi. Ya kan? Nah, Teh Dwi. Bunda, kalau saya ngutang sama Bunda 10 juta. Lalu harusnya yang benar orang berutang tuh kewajibannya ngapain kawan-kawan? Ngapain Bunda kalau utang? Bayar kan? Ya. Bayar. Lalu padahal janji saya cuma 2 minggu. Udah 2 bulan kagak bayar-bayar. Akhirnya setelah 2 bulan saya dapat kesusahan lagi. Saya dapat kesusahan, SPP anak belum bayar, kontrakan belum bayar. Saya ngutang lagi tuh ke Bunda Dwi. Bunda Dwi, pinjam duit lagi dong. Kasih Nggak usah enggak? banyak-banyak.
kasbon lagi dong 10 juta. Kira-kira Bunda Dwi pinjemin saya atau ngomelin saya yang bener? Ngomel. Ngomel. Nah, oke. Kamu nih kemarin aja belum dibayar, tagih susah. Ini minjem lagi, nggak tahu diri ente ya. Itulah dia bahasa. Begitulah kalau Allah tuh boleh ngomong sama kita. Maksiat kemarin ya belum ente tebus bos dengan tobat. Maksiat kemarin ya belum ente selesaikan dengan sungguh-sungguh belajar Quran. Ini nuntut lagi, minta ini, minta itu. Seolah kata malaikat, bohong tuh ya Allah, ini bocah flying victim. Ini bocah pura-pura. Nah, mulai ngerti salah kita di mana? Yang benar adalah udahlah dosa, tebuslah dosa itu, janganlah nuntut macam-macam. Betul nggak? Ini udahlah dosa, mau kasbon lagi dia sama Allah. Mintalah ya Allah, minta ya Allah. Inilah yang membuat orang tuh akhirnya makin tambah tidak bahagia, kawan-kawan. Makinlah akhirnya nyalakan Allah, Allah tak adil. Padahal kalau Allah buka baca data catatan CCTV-nya, ente yang tak adil bos. Udah anak kasih kesempatan hidup masih aja nggak sadar-sadar diri. Inilah yang disebut tadi di Quran, bukan manusia. Kalau manusia dia punya hati, tahu diri, malu. Kalau dia ingat maksiatnya di masa lalu dengan catatan dosanya, dengan catatan zinanya, dengan catatan ribanya, malu dia minta apa-apa. Nah, maka apa yang harus dilakukan Ustadz kalau kami di posisi seperti itu? Udah, fokus ya tobat. Banyak-banyak bilang makasih sama Allah. Sudah dikasih, hidup aja udah bagus. Nah, sampailah nanti posisinya ideal. Kapankah posisi ideal? Ketika tabungan kebaikan kita sudah banyak, tapi kita tak minta apa-apa sama Allah. Selain bilang makasih. Itulah dia hamba yang mukhlis. Boleh nyambung? Kapankah hidup kita ideal? Ketika tabungan amal soleh kita, tabungan kebaikan kita sudah banyak, tapi kita tak menuntut apa-apa sama Allah. Selain bilang makasih sama Allah. Kalau sekarang posisi kita, catatan utang kita banyak, tapi kita banyak juga kasbonnya. Maka tidak kelar-kelar tuh hidup. Bisa dipahami sampai di sini? Ngerti enggak nih? Bisa Ngerti. ya. Oke. Jadi kapan ideal di hadapan Allah? Ketika catatan kebaikan kita banyak. Tapi kita tidak menuntut apa-apa. Inilah dia yang akan diangkat jadi manajer. Prestasinya banyak, tapi tidak banyak omong. Karyanya ada. Nah, kebanyakan di antara kita karya tak ada, nuntutnya banyak, kasbonnya banyak. Wajarlah kita tidak dapatkan total rezekinya. Begitulah dia. Nah, maka sekali lagi cara berpikirnya, kalau hari ini, kalau kita belum merasakan total 100% jatah rezeki yang Allah sudah janjikan, maka jangan-jangan kasbon kita belum lunas. Gitu ya cara mikirnya sama Allah. Nah, sampailah nanti kawan-kawan sudah punya catatan saldo banyak tapi tak lagi menuntut apa-apa sama Allah. Selain terus bilang, ya Allah, apa yang aku kerjakan nih? Ajarkan lagi aku ya Allah. Nah, sampai nanti Allah berikan banyak hadiah kebaikan. Nah, gitulah rumus dasar teman-teman dalam memperbaiki jatah rezeki kita agar dapat jatah rezeki maksimal. Banyak-banyaklah kontribusi ketimbang mengkonsumsi. Buat para santri, para SPA, lihat ya kan di posisinya sekarang. Itu pesannya tadi. Tapi ya balik lagi, meskipun rumus ini sudah disampaikan, tetap akan ada yang Allah pilih mendapatkan hikmah, dapat hidayah. Tapi juga ada yang Allah pilih tak dapat apa-apa, cuma dapat catatan atau tak dengar apa-apa. Begitulah Allah menetapkan permainan dunia ini. Tapi saya berdoa dan berharap semuanya dapat catatan hikmah, dapat kebaikan, dapat kepahaman kawan-kawan. Jadi Ustadz, kapanlah kita tuh mulai menikmati hidup? Ketika kita sudah mulai tak lagi meminta, tapi terus datangkan Allah. Akan ada
satu level kehidupan seperti itu nanti. Antum tuh tidak minta lagi dah, tapi terus dibombardir sama Allah. Sebagaimana Pak Zaini tadi memberikan fasilitas kepada manajernya. Karena itu aturan. Demikian juga hidup ini. Allah sudah menjanjikan, tidak mungkin dia ingkar. Nah, Allah janjikan rumah, Allah janjikan tanah, Allah janjikan jodoh, Allah janjikan rezeki. Ketika kita memang udah tidak minta lagi, dititipkan. Ingat, teman-teman, rumusnya adalah kenapa kita mau mempercayakan harta kita dititipkan di lembaga keuangan di bank? Karena aman. Begitulah dia. Lalu kenapa kita mau nitipkan misalkan penitipan sendal? Karena aman. Demikian juga Allah. Kenapa titipkan hartanya, rezekinya kepada kita? Dititipkan rumah, dititipkan keilmuan, dititipkan jabatan. Karena Allah butuh garansi keamanan agar rezeki itu disalurkan kembali. Nah, maka buktikan kepada Allah kita layak untuk jadi hamba yang dititipkan segala rezeki yang sudah dijanjikan. Dengan cara apa? Dengan cara tidak banyak karya dan sedikit berkeluh kesah. Banyak berkarya dan sedikit berkeluh kesah. Ustadznya enak ngomongnya hari ini udah punya cukup. Saya belajar punya mental kayak gini bukan sejak sekarang saja kawan-kawan. Maka saya bilang, Ustaz Kiki sudah ketika saya paksakan mencontoh. Ketika sudah punya omset perusahaan miliaran, baru berani beli mobil, baru berani bawa mobil. Ini omset ya belum ada, karya belum ada. Kadang kita sudah menentukan gaya hidup yang tinggi. Itu yang jadi susah dan jadi bahaya. Nah, oke. Begitulah teman-teman yang dirahmati Allah. Semoga bisa dipahami kaidah kehidupan ini dan jadi wasilah, jadi jalan untuk kita berubah. Oke, ada waktu 4 menit. Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Berarti udah paham semua. Tinggal praktek ya. Itu yang bisa disampaikan pada teman-teman semuanya. Ayah bunda, simpulannya adalah besarkan otot karyamu, kecilkan otot keluh kesahmu. Perbanyaklah kontribusi dan sedikitlah mengkonsumsi. Kalau hari ini ingat, dan paling gampang adalah kalau hidup belum berubah, ingat-ingat kita pernah kasbon nggak di masa lalu di hadapan Allah. Kita pernah menikmati kenikmatan hidup nggak? Tapi kenikmatan hidup yang dilarang Allah. Mendekati zina, makan riba. Ya, itu kan nikmat semua itu. Tanyalah dengan pelaku orang yang dikubangkan demikian. Judi, lalai sholat. Seolah-olah dunia punya dia. Nah, kalaupun hari ini terjadi kesusahan, tandanya Allah masih beri kesempatan hidup, nikmati. Jangan salah bersikap, jangan salah beradab di hadapan Allah. Sudahlah punya hutang sama Allah, nuntut Allah pula. Itulah kita tidak tahu diri. Udahlah punya catatan dosa banyak di masa lalu, sekarang sedang Allah bantu bersih-bersihkan, dan dikasih kesempatan hidup, masih tetap nuntut. Malu lah kita nuntut, bos. Hutang kemarin belum lunas. Nah gitu rumus berpikirnya. Maka gantilah doa tuh. Banyaklah doa-doa minta ampun. Banyakkanlah karya di hadapan Allah. Jangan mengeluh kalau hari ini rezekinya belum cukup. Jangan mengeluh kalau hari ini istrinya belum mau taat. Jangan mengeluh kalau anaknya ini. Jangan mengeluh. Kenapa? Karena kita harus sadar diri. Kita ini harus bayar akan kasbon kita di masa lalu. Nah, makin kau mengeluh, tak kelar-kelar lah. Nah, sampailah udah mulai ngeliat apa ciri-cirinya orang sudah on the track di fase kontribusi, dia tak nuntut lagi, dia terus berjalan sampai dia tak sadar kado itu didatangkan Allah satu persatu. Begitulah dia. Nah, itu yang pernah saya lewati, itu yang saya rasakan saat ini. Bagaimana kecukupan Allah. Tapi demi Allah, kalaupun tadi saya hitung maksiat 18 tahun, tak sampai 18 tahun kok kita menembusnya. Tapi dengan catatan, kita mau betul-betul sungguh-sungguh berproses. Nah, begitulah dia rumus kehidupannya.
Semoga kita semua ditakdirkan Allah sampai di puncak jabatan tertinggi seorang hamba, yaitu hamba yang mukhlis, hamba yang ikhlas, hamba yang banyak berbuat tapi tak menuntut apa-apa. Sehingga salah satu hadiahnya hamba yang ikhlas ini nanti di dunia tidak dimampukan, tidak mampu digoda sama iblis, di akhirat, di surga, berkesempatan melihat wajah Allah. Amin. Itulah dia hadiah orang ikhlas. Makasih Amin. banyak. Itu yang bisa disampaikan. Yang baik-baik dari Allah. Semuanya tetap semangat. Yang awal Kak Eksa di Makassar semangat. Ya kan. Teman-teman Ustadz Amit di A5. Kak Wawan di Lombok. Sejuta Pemuda Mas Ruli. Ustadz Farid. Ustadz Gema. Semua bergerak di seluruh penjuru tanah air. Mari kita perbanyak karya ketimbang berkeluh kesah. Mari kita selesaikan hutang-hutang masa lalu kita. Kalaupun kita sudah banyak amal hari ini, jangan segera ditransaksikan di dunia. Rugi. Biarlah di dunia ini dapat itu hanya ibaratkan bonus-bonusnya, tapi semuanya kita transaksikan di akhirat. Yang baik-baik dari Allah, yang kurang dari saya pribadi. Mohon maaf lah kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.